Kita mulai membangunkan pasangan kita, keluarga kita, lingkungan kita yang masih belum sadar tadi. Kita sadari bahwa ilmu leluhur kita ini sudah tinggi peradabannya, sudah tinggi nilainya. Ya, bahkan guru-guru sampaikan Islam kita ini lebih Islam yang lebih powerful, kan gitu. Nah, justru kesadaran inilah dimulai dari masing-masing kita. Semua yang datang tadi, yang sudah mendapat ilmu-ilmu tadi, ayo pulang kita menjadi pelaku-pelaku kesadaran tadi. Mulai kita beritahu, mulai kita sampaikan pesan-pesan ini gitu loh. Nah, kalau Nusantara ini udah semua sadar tadi, kejayaan pasti terjadi, kelimpahan pasti terjadi. Ibaratnya yang tadi sudah mau pulang, nunggu kesiapan kita semua gitu loh. Karena itu nggak akan pulang kalau banyak orang ini belum sadar. Contoh saya bocori ya, saya bocori. Kalau saat ini dibawa pulang, itu belum bisa menjangkau semua atau tidak sampai ke semua masyarakat. Ya. Karena dengan sistem pemerintahan yang ada sekarang ini kalau kita bicara kue gitu ya. Kue yang datang 100%, nanti yang dinikmati masyarakat itu tidak ada 50%. Kalau dengan sistem yang ada sekarang ini, maka pemerintahan pun nanti juga harus mulai ditata, dirubah. Jadi inilah menuju Nusantara baru itu ya termasuk nanti sistem pemerintahnya juga dirubah. Sudah saya sebagai anak bangsa, saya sudah menyiapkan sistem pemilu nanti ya yang murah, jujur, transparan, adil. Karena tidak perlu kotak suara, ya, tidak perlu kertas, dan semua bisa terkontrol. Nyoblos cukup dari rumah, karena hampir semua rumah punya handphone, gitu. Kan sangat murah sekali. Dan saya membuat sistem itu tidak mengharap bantuan dari pemerintah. Saya biayai sendiri. Nanti mau pakai atau enggak kan itu kan. Kalau nggak mau pakai berarti ada pihak-pihak yang tidak mau bangsa ini menuju bangsa yang besar dan bangsa yang punya nilai tinggi di dalam dunia ini kan itu. Oke, bareng happy bareng ya. Oke. Ya intinya itu. Ya udah. Itu udah kita siapkan caranya, maka nanti tinggal belajar lagi ke Salatiga, nanti ada pendampingan. Jadi kelimpahan pasti, karena kelimpahan adalah hak bagi semua makhluk ciptaan Tuhan tanpa terkecuali. Gimana Bu? Yang nomor ini? Harinya pokoknya selain hari libur. Yes, selain hari libur bisa ke rumah ya. Enam bulan yang lalu saya menonton acara-acara Pak Nicholas. Saya tertarik dengan happy bareng, sugih bareng. Beliau juga mengajarkan untuk tidak meminta, tetapi mencipta. Pada saat itu saya langsung menciptakan agar saya bisa bertemu langsung dengan beliau, makan bareng beliau, dan mengikuti acara beliau. Dan ini terjadi penciptaan. Saya menyiapkan diri untuk mengabdi di Nusantara untuk berbagi kebahagiaan. Bahagia begitu mudah diomongkan. Dan ternyata begitu mudah dicapai kalau kita tahu rahasianya. Rahasia bahagia hanya ada 5. Tetapi sebelum kita bicara tentang kebahagiaan, kenapa orang di seluruh dunia mencari kebahagiaan? Dan kita yang ada di sini tujuan kita hanya satu, bahagia. Kenapa? Karena sekarang setiap manusia, setiap makhluk, setiap tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini
menderita. Ada 3 macam penderitaan. Penderitaan fisik, penderitaan mental, penderitaan spiritual. Penderitaan fisik salah satunya adalah tubuh kita. Kita punya tubuh ini. Siapa yang tidak sakit di sini? Angkat tangan. Yang tidak sakit di sini angkat tangan. Setiap orang sakit. Setiap orang sakit di seluruh dunia. Bukan manusia saja, semua binatang sakit, semua tumbuh-tumbuhan sakit. Ya. Kalau dihitung jenis-jenis penyakit atau nama-nama penyakit, miliaran jumlahnya. Sejumlah sel yang ada di dalam tubuh kita. Ya, sekarang yang terkenal ada sakit jantung, sakit hati, sakit paru-paru, diabetes, kanker, tumor, sakit hati. Saya mau bertanya, mana lebih suka sakit gigi apa sakit hati? Bagi yang sakit hati lebih enak sakit gigi. Bagi yang sakit gigi lebih enak sakit hati. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu, sekarang saya buka rahasia agar Bapak Ibu tidak merasa sakit lagi. Syukur adalah kunci pertama kita bahagia. Ketika kita bersyukur, level kebahagiaan kita itu 200 Hz. Tepuk tangan, kita bersyukur. Bersyukur nggak kita kumpul dengan bos kita, Bos Niko? Bersyukur, banyak orang di luar nggak bisa ketemu dengan pangeran kita ini. Ini orang spesial. Kalau nggak spesial nggak bisa beliau seperti ini. Kata-kata beliau yang selalu saya ingat adalah kita adalah makhluk spiritual yang tersesat dalam lembah ritual. Itu masuk dalam pikiran saya. Terus saya akan membuktikan bahwa ini kalau di dalam agama kami la ya'rifal wali ilal wali. Kalau Pak Yai Khotsim mungkin lebih bisa untuk menjelaskan ini. Ini orang kayaknya wali tapi dari cabang Kristen. Jadi kalau wali itu kan tidak mengenal agama sebetulnya. Cuma kita saja dipersempit. Nah, saya pertama itu dalam hati saya, ini orang luar biasa. Top, Marco top. Tapi akan saya buktikan dulu Pak Niko ini top atau tidak. Saya belum ketemu Ibu. Saya menafirmasi apa yang diajarkan beliau untuk berdoa di jam 3 sampai setengah 4. Saya lakukan apa yang dilakukan oleh Pak Niko itu, yang diajarkan saya lakukan. Saya keluar jam 3 tepat, saya berdiri, apa yang dimantrakan oleh Pak Niko saya jalankan. Saya sambil begini, dan ini pasti berhasil, karena waktu kecil kita SD, mungkin kita lupa ya, bahwa kita manusia itu mikrokosmos, bumi makrokosmos. Kita ini bumi kecil, bumi adalah manusia besar. Seperti apa yang dikatakan Pak Ambara tadi, bahwa Nusantara alit dan Nusantara ageng. Jadi di dalam tubuh kita ini ada darah, di dalam darah ada sel, di dalam sel ada ion. Nah, ion itu jumlahnya itu tidak miliar, tidak triliun, biliun. Dan di dalam satu ion itu ada listriknya 12 volt. Di dalam satu ion itu ada jarak 15 meter. Jadi kita seluruh alam semesta ini tidak berjarak. Nah, itu padahal pelajaran dulu, cuma kita mudeng. Itu yang nyungkil ini Pak Niko luar biasa. Kita akhirnya teringat kembali pelajaran-pelajaran. Akhirnya saya keluar, saya karena ini saya wudhu dulu, saya keluar, saya afirmasi. Sesudah itu setengah 4 ritual itu selesai, saya masuk lagi. Yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Kun fayakun nih.
luar biasa. Ratusan juta, tetapi beratus-ratus juta. Dan itu uangnya tidak saya raih, diantarkan, dipaksa. Pak, uang jenengan, kenapa kok nggak diambil? Saya ini semua kaget, kok uang sebanyak itu datang ke saya gitu. Ini istri saya dengar nanti minta beli macam-macam enggak ya? Padahal ini enggak tak ceritakan, nanti belinya minta banyak. Jadi seperti itu. Kebahagiaan adalah dasar kekayaan. Kalau enggak bahagia, enggak mungkin kaya, enggak mungkin. Maka setiap saat lakukan 3 hal. Bersyukur saya masih hidup. Bersyukur saya tidak di rumah sakit. Bersyukur saya kaya. Di dunia ini Bapak Ibu, hanya ada 2 orang. Orang kaya dan orang miskin. Orang miskin sama sekali nggak punya uang. Orang kaya punya uang. Di sini siapa yang tidak punya uang? Angkat tangan. Berarti kita orang apa? Kaya. Kita harus kenalan dengan 10 orang. Tapi cara kenalannya seperti ini. Bu Ratu. Dengan 10 orang. 1, 2, go. Wih. Ini salam kenal Nusantara. Iya. Sepuluh orang, nggak boleh kurang. 10 orang. Iya. Kalau 10 orang, nanti sugihnya bareng, happy-nya bareng. Jangan duduk dulu. Mulai saat ini, kapanpun kalau kita saling kenal, datangi, dekati, tatap tengah-tengah dahinya, kemudian jangan ngomong apa yang kita lakukan adalah untuk masih bisa duduk di tempat ini dan mendengarkan acara ini sampai selesai. Bapak Ibu semua harus menjalani mati hidup sebanyak 8.600.000 kali. Karena untuk menjadi manusia untuk pertama kali, kita harus bereinkarnasi sebanyak 8.400.000 kali. Dan Bapak Ibu sudah menjadi manusia 200 kali lagi. Makanya tahu ilmu terakhir ini. Bapak Ibu, kita bicara tentang Tuhan. Tuhan itu ada 2. Tuhan yang bisa dilihat nyata, dan Tuhan yang tidak bisa dilihat oleh mata ini. Bapak Ibu tahu Tuhan di mana? Enggak di mana? Di mana-mana. Di mana-mana itu di mana? Di semua yang ada. Di alam semesta. Ya. Oke, kita tentukan dulu Tuhan itu siapa sebelum kita tahu di mana. Tuhan, manusia yang menentukan. Kita mau Tuhan yang mana? Hati-hati dalam memilih Tuhan. Kalau kita memilih Tuhan Maha Penghukum, maka setiap pikiran kita, setiap perkataan kita, setiap perilaku kita akan dihukum. Maka seperti kata Pak Niko, Tuhan itu pemurah. Tuhan itu penyedia segalanya. Atau lebih sederhananya, Tuhan itu adalah sumber segala cahaya. Tuhan itu sumber kasih sayang. Tuhan itu penuh berkah.
Tuhan itu sumber kebahagiaan. Tidak perlu berguru lagi. Karena guru-guru di luar kadang-kadang palsu. Kadang-kadang loh, kalau kita ketemu dengan guru sejati, beliau hanya mengajarkan satu kebenaran yang berlaku untuk semua. Tuhan hanya satu. Apapun agamanya, apapun sebutannya, wajah beliau hanya satu. Karena kita yakin ketuhanan yang Maha Esa.